Bigetron Beta yang nge-ban ke arah fighter kali ini Pak Pulung. Yap, ini mungkin akan ada satu assassin lagi tapi cukup mahal nih kalau sampai King Esports pun melakukan banning lagi terhadap assassin. Dan tapi ya udah balik lagi, Matilda walaupun tetap berada di dalam kelompok ataupun kategori dari assassin, belum lagi dia juga adalah ya bisa bilang TRS lah untuk di ban ataupun di pick ya. Cuman untuk lady pick lebih sering didapatkan, makanya dia jatuh terus untuk masuk ke dalam jurang dari ban-banan. Popheus juga udah kena. Nih Ruby bisa aja sih diambil sekarang kalau mereka memang mau. Tapi ternyata Beatrix dan juga Rafaela. Ini mulai terjadi kalau ngelihat mulai terjadi. Apanya? Wah. Gimana Coji? Ini kalau dilihat dari draftnya sendiri, kalau udah ngambil Beatrix, Harley masih open sih agak-agak riskan kalau menurut Choji ya. Karena kalau sampai ke mid dan ke late game, ya kita tahu lah durabilitasnya seorang Beatrix ini sangat-sangat rendah gitu loh. Jadi mungkin akan berbahaya kalau di early-nya sampai ke mid, asalkan kalau Beatrixnya bisa tercover dengan baik, entah itu dengan roamernya ataupun dari tangan-tangan junglernya, mungkin bakalan bisa jadi source damage kedua selain junglernya Bigetron Beta dengan baik gitu. Cuman balik lagi, ini King Esports aja udah ngambil hero-hero yang sekiranya early-nya ada, teamfight-nya juga jago, ya ada Farsha, Ruby, sama Jowhead gitu loh. Yang membuat mungkin Bigetron Beta harus berhati-hati lagi di saat teamfight langsung head to head bareng sama Kings. Tapi walaupun grafiknya belum kelar, mungkin dari Bigetron Beta juga masih punya kesempatan untuk ngambil hero-hero yang kuat juga di frontline, seperti balik lagi ada Grok atau mungkin Popol Kupa, karena Popol Kupa aja masih belum hilang nih. Tapi kalau udah ada Rafaela kayaknya kecil sih kemungkinan untuk diambil Popol Kupa. Yes, ini cukup sulit ya untuk mengambil Popol Kupa karena sudah ada Dira Rafaela yang kemungkinan besarnya akan menjadi roamer di sini. Dan Barats bersama dengan adanya Granger kali ini sudah di-ban. Akankah mungkin Kings Esports ini cukup khawatir dengan Barats yang kita tahu Barats sekarang udah bisa dijadikan jungler ya Pak Pulung? Bisa. Cuman kan balik lagi bagaimana situasi dan kondisi yang ada di lapangan gitu loh. Karena untuk sekarang juga nih dari Bigetron Beta, gue yakin ya antara Beatrix dan juga Rafaela ini akan duet untuk di area mid loh. Nantinya akan ada satu jungler yang mungkin akan dipisahkan dan mereka berdua lah yang mungkin bakal roaming kemana-mana nih dari Bigetron Beta. Oke. Cuman kalau dilihat dari King Esports sendiri, Mata Ninja Choji mengatakan di sini King Esports bukannya lebih takut kepada Barats, tapi lebih ke arah takutnya Bigetron Beta yang takutnya Bigetron Beta yang ngambil, dan akhirnya bukannya King Esports yang bisa mengamankan Barats untuk mengamankan Beatrix ataupun Alice, justru malah Bigetron Beta yang bisa menculik-culik King Esports. Cuman ada satu lagi yang harus di-ban ke arah Bigetron Beta dari Kings, mungkin lebih ngarah ke junglernya bisa Yisunsin atau ke arah XP laner bisa. Oke, langsung aja Lancelot yang di-ban. Ini yang gue bilang dari awal tadi juga Thalia, untuk hero-heronya Max pasti bakal kena respect semua. Kelar ini Max. Benar-benar 3 hero assassin sekaligus langsung disikat oleh Kings Esports untuk langsung di-ban aja. Bigetron Beta, akankah mereka mungkin sudah ada planning untuk menggunakan Roger kah? Atau mungkin masih ada Yisunsin sebenarnya yang sekarang kita udah jarang banget ya ngeliat adanya Yisunsin dijadikan sebagai jungler lagi nih Choji. Ya benar banget, dan sekarang kan balik lagi kan metanya sekarang lagi meta-meta ke arah assassin ataupun jungler fighter gitu loh. Tapi kalau udah ada Harley kayak gini, seharusnya yang bisa ngambil Roger itu dari Kings. Kalau nggak Roger mungkin Yisunsin juga bisa, tapi lebih baik Roger sih kalau menurut Choji sendiri. Satu lagi Chow diambil untuk XP lane-nya. Wah ini sih udah enak banget untuk ciduk Beatrix ya. Ada Ruby, ada Farsha gitu. Belakang dijagain, kalau maju ke depan diputer, kalau terlalu ke belakang juga bisa aja dilempar ke depan. Apalagi dua hero dari Bigetron Beta ini kan durabilitasnya lumayan rendah dari Beatrix dan juga Harley. Jadi bener-bener harus di-TB-in banget, harus banget dilindungin sama Alice ataupun Rafaela ya. Tapi kalau misalkan dari Bigetron Beta, satu lagi mungkin yang kurang ini ada di XP laner-nya. Mungkin bisa ke arah Tamus. Kalau nggak Tamus, lapu-lapu sih kalau nggak. Ya bisa lapu-lapu. Iya. Ini tapi kalau misalnya kita melihat adanya Saber kali ini berarti sudah ada satu hero lock lagi yang digunakan oleh Kings Esports mungkin untuk mencegat keberadaan dari seorang Harley.
sama-sama dua hero lock, tapi kita tahu Saber dengan triple sweep-nya dan juga Orbiton Sword-nya itu bakal menjadi instant kill untuk mengelok atau mencari keberadaan dari Harley. Tapi Yuzong, akankah kali ini menjadi pilihan? Tapi Selo ya, menurut aku kalau dia nantinya berhadapan sama Beatrix, dia di early-nya bakal kena pressure banget gak sih Pak Pulung? Yap, untuk di awal mungkin nantinya ini akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat nikmat sekali ya untuk pemain-pemain dari Bigetron Beta, walaupun mereka nantinya untuk ke area mid juga mungkin mereka masih bisa. Begitu juga yang dilakukan oleh pemain dari Kings juga. Saber, kalau ini dibawakan sampai ke late banget, agak sedikit puyeng nih. Dia hanya tinggal menjadi eksekutor aja, di mana rekan-rekannya tadi yang udah memiliki badan-badan tebal itulah yang akan mencicil duluan, dan juga mereka punya Parsha. Cuma balik lagi ada Elise. 5 hero udah masing-masing diambil oleh kedua tim. Waduh, ini dia waktunya nih ya. Waktunya kita quick prediction. Thalia, Kings, Bigetron. Aku suka sama draft picknya Bigetron sih. Oke, Bigetron. Untuk Choji? Ya kalau Choji sih lebih ke arah King sih. Lebih ke arah Kings. Oke, berarti 2 untuk Bigetron karena Pulung juga lebih suka untuk melihat bagaimana draft yang dilakukan oleh Bigetron Beta. Kalau begitu, ini dia match kedua di game pertamanya. Kita akan langsung saksikan bersama-sama Thalia dan juga Choji. Let's go. Yes. Yep. Go. Ini dia, langsung aja kita terbang ke Land of Down-nya, di mana Selo yang tadi seperti yang kita sudah bahas akan berhadapan dengan Ryu Kenzie menggunakan lapu-lapu. Duo offlaner terkerat bisa dibilang, dua-duanya sama-sama life stealer, tapi Ruby dengan adanya Deny CC yang dimiliki, akankah nanti menyulitkan pergerakan seorang Ryu Kenzie yang sering berotasi ke arah mid lane, atau justru dibalikan keadaannya kali ini Bubu mencoba untuk mendapatkan satu buah ejector karena Gamora, tapi masih ada seorang Dreams di sana dengan adanya Holy Healing-nya mencoba untuk membantu, tapi ternyata Selo mendapatkan first blood-nya. Beatrix ya tumbang di arah mid lane. Beatrix kali ini justru dia yang terpressure di early-nya Pak Pulung. Wow, mendadak tadi Ruby nggak langsung menuju ke arah lane-nya ya Thalia. Dia langsung menuju ke area mid untuk bisa melakukan team fight bersama rekan-rekannya, membantu rekan-rekannya terlebih dahulu, dan akhirnya mereka berhasil untuk mendapatkan first blood-nya. Ini menjadi sebuah keunggulan terlebih dahulu untuk Kings, di mana mereka sekarang juga berhasil untuk melakukan rotasi ke bagian atas, walaupun belum ada satu player pun yang berhasil mereka pick off sejauh ini lagi Thalia. Yes, belum berhasil mempick off pemain dari Bigetron. Tapi di sisi lain ini, kalau misalnya kita lihat sebentar lagi ya, sudah ada Gamora yang tumbang, otomatis ini akan menjadi poin plus kalau misalnya Kings bisa mendapatkan satu lagi objektif turtle. Ryu Kenzie mencoba dipaksakan aja, sudah terkena ejector, smart missile-nya mau kemana, langsung aja dihadang dengan ada satu buah kandat dari seorang Ruby. Kings lagi-lagi mendapatkan satu poin pick off. Bigetron belum sama sekali sejauh ini berhasil menumbangkan keberadaan dari pemain Kings, dan Turtle Camp Brave Fruity kali ini sudah hadir. Akankah langsung di zone yang habis-habisan karena early pressure kali ini didominasi banget oleh Kings ya, Choji? Sebenarnya kalau dilihat dari playstyle sih emang bener banget Kings yang lebih ngedominasi, cuman dari power hero-nya Bigetron harusnya bisa banget yang megang early. Dia punya Beatrix, dia punya Harley, terus dia punya Rafaela juga. Cuma openernya Pak. Iya, itu dia dari Ryu Kenzie karena belum punya Bravest Fighter, jadi dia nggak bisa inisiasi terlalu dalam juga. Benar. Gitu loh. Dan kalau misalkan kena bubu aja sekali dari Gamora ataupun Max ya, itu sekali ejector mungkin bisa setengah darah kali hilang kalau misalkan ketemu combo sama Smart Missile. Wah, ini gimana ya? Rafaela juga nggak bisa terlalu nge-open kayak hero-hero lainnya gitu lah untuk si Rafaela sendiri. Tapi barusan aja kita lihat udah ada satu korban yang berhasil diamankan oleh Harley, di mana ada aksi pengeroyokan di bagian bawah. Tadi bekerja sama juga dengan Elise. Turtle terbuka bebas. Elise punya kesempatan untuk bisa mendapatkan satu shieldnya, namun di bagian tengah Turtle-nya berhasil langsung diambil begitu aja. Gamoranya mau pergi ke arah mana? Masih ditembakin. Thalia berhasil, dia kabur daerah tersebut, dan Turtle-nya sekarang menjadi milik dari pemain King Esport. Yap, ini seperti yang tadi kita sudah bilang, Kings Esport benar-benar mendominasi early pressure-nya. Dia berhasil menculik Gamora 2 kali, bahkan 0-2-0 bukanlah poin yang baik. Tapi kali ini Newt di arah bottom lane mencoba untuk menculik satu orang, tapi dia terkena Deathly Magic dan juga sedikit poker trick. Tapi ternyata damage-nya masih bisa ditahankan karena Max masih di early game, belum mempunyai item yang cukup pasti. Tapi Gamora di arah mid lane dia terculik untuk yang ketiga kalinya. Begitu pula dengan ada Dreams yang langsung jadi naik objektif. Kings benar-benar mendominasi 6-1, bahkan walaupun sudah ada satu poin pick off datang dari arah Bigetron. Tapi akankah ini menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh Kings untuk langsung memberikan zoning habis-habisan hingga nantinya di area late game? Tapi
Kali ini jungler dari Orange Buff dan juga Rokusa bahkan udah diambil semuanya oleh Kings Papulung. Yap. Namun Bubu berhasil langsung diamankan aja di area tengah. Ada Jauhead yang berhasil diambil, tapi Amal Vendor yang berhasil untuk juga menarik langsung ke arah Patrix. 1-1 lewat pertarungan barusan. Benar-benar untuk Bigoton Beta sekarang nggak punya opener, berbeda dengan Kings, di mana tubuh-tubuh dari player-player atau hero-hero ini tebel-tebel banget. Mereka pede-pede banget untuk masuk ke dalam rerumputan yang ada. Entah itu Ruby, entah itu Jauhead. Mereka punya backupan Parsha di bagian belakang. Mereka punya pick off di Saber. Udah pede banget sih ini harusnya King. Tinggal bagaimana nanti konsistensinya sampai dengan late game, sampai mereka bisa menemukan kemenangannya nih Coji. Ya, dilihat dari sebenarnya kalau dilihat dari early-nya banget, BTR memang lebih unggul, tapi karena mental Kings yang menurut Choji sendiri. Tar dulu deh Pak Pulung, silakan lanjutkan. Itu flame shotnya connect loh, Thalia baik banget loh. Yap. Itu satu buah flame shotnya langsung on point banget. Tapi di sisi lain nampaknya dari Kings langsung berotasi ke area bottom lane, ingin mencoba untuk ngepress ke arah Simba. Karena mereka tahu Simba ini nanti kalau misalnya dibawa ke late game, ini bakal menjadi senjata yang sangat kuat datang dari Bigetron. Dan kali ini mencoba untuk di-commit aja satu buah turret di area bawah. Dan berhasil, bahkan Kings berhasil merontoki satu buah objektif. Begitu pula dengan area Bigetron yang nampaknya langsung membalas atau memirroring dengan adanya pertukaran satu buah turtle. Tapi apakah itu worth it? Karena kali ini sudah langsung di-clear aja wave di area bawah dan juga bergerak ke arah mid lane. Nampaknya Selo dan juga Bufu sudah menunggu akan adanya sedikit tim fight. Dan ini dia sudah ada Movenda, langsung aja nabrak ke arah depan dari Secret. Yang ikutnya ada Simba, gak bisa bertahan dengan adanya blood out-nya. Dia harus terpanis, ini gak baik banget. Kings makin leading dari segi networknya sebanyak 3.000 Pak Pulung. Oke, cuman pinternya dari Bigoton Beta, walaupun keadaan sesulit apapun mereka masih bisa untuk mendapatkan satu keunggulan ataupun satu objektif lagi. Tapi di area mid udah ada Movended bekerja sama dengan triple swipe yang berhasil mengambil satu player tadi hilang. Sudah satu hero lagi dari Bigoton Beta. Mereka harus mengatur ulang lagi bagaimana setup strateginya dan juga pemain-pemain Kings. Oke, mereka tebal-tebal. Sampai mana nanti tebel-tebelnya ini bisa mereka manfaatkan, itulah yang akan menjadi jawabannya ini. Yap. Dan ini kita melihat memasuki menit ke-6 dengan perbedaan network yang cukup signifikan. Apa yang harus dilakukan oleh Bigetron, Choji? Kalau dilihat dari apa yang harus dilakukan sama Bigetron, tapi aku pengen mulai dulu dari Kings tadi ya. Karena kenapa? Kings di sini playnya ini benar-benar maksain banget untuk team fight. Walaupun Bigetron yang nggak mau team fight, dari Kings ini benar-benar nge-bait terus. Ayo dong, keluarin dong soft skill dong. Ayo dong, pukul-pukulin dong. Dan dari tadi tuh Bigetron sepertinya termakan terus dan membuat Kings makin merajalela lagi. Apalagi kalau misalkan Bigetron Beta sudah ada di luar turret, itu membuat opening banget untuk Bubu seperti sekarang. Thalia, silakan. Oh, ini dia sudah terkena sedikit stun, tapi satu buah turret di arah mid lane dari seorang King rontok. Turret terpenting, yang mana kita tahu kalau satu auto turret di arah mid lane udah hilang, otomatis ini semua vision jungler bakal terbuka bebas untuk Bigetron. Dan satu lagi objektif, walaupun kalau kita melihat Bigetron ketinggalan dari segi point pick off, tapi mereka unggul dari segi objektif turtle dan juga adanya turtle. Ini dia turtle lagi-lagi berhasil diamankan oleh seorang Harley. Sementara itu Father Asrek dari Parsha dari seorang crit hanya memukul mundur teman-teman dari Bigetron Beta. Tidak berhasil untuk mencuri turtle buff-nya, Pak Pulung. Yap, ini dari Bigoton Beta sendiri mereka juga udah mulai menemukan bagaimana momentum permainannya ya. Satu persatu mereka juga udah berhasil untuk melakukan bagaimana rotasinya. Tadi kita lihat aja ada pergerakan 4-1 formasinya. Mereka udah mulai berkumpul nih 4 orang, entah itu 3. Nah, sekarang balik lagi dengan formasi 3-1-1-nya. Ada 3 di area mid atau 1 dan satunya lagi ada di bawah. Ini adalah pertempuran ataupun rotasi yang udah mulai mereka lakukan. Tapi sama Vended barusannya udah narik angin. Gak ada satu player pun yang tertarik. Hanya angin dan juga kenangan-kenangan buruk yang terlihat tadi ya. Waduh, kenangan buruk yang terlihat nampaknya. Tapi kalau kita lihat di area bottom lane sudah ada Bubu dan juga Rio Kenzie yang saling berhadapan aja. Tapi mereka nggak mau terlalu overcommit. Akankah adanya sinesiasi penculikan? Enggak. Karena ternyata ejectornya terkonek ke arah minion aja, nampaknya hanya untuk nge-clear. Sedangkan di menit ke-8 Newt sudah mendapatkan Blade of Despair-nya kali ini, tapi akan ada setup ganking ke arah bawah. Federasi sudah diluncurkan, tapi kali ini Ryukenzi mencoba untuk menahan di lini terdepan, tapi ternyata dia masih terlalu sasen dengan ada satu bola dan juga di gear motion berhasil melangkat seorang Ruby. Begitu pula dengan Max
yang kali ini ingin mencoba satu lagi point pick off ke arah hadap seorang Bubu, tapi sayang sekali poker triknya tidak masuk damage-nya. Oleh karena itu Bubu masih bisa sustain, bertahan di arah belakang dan pulang kembali. Sebentar lagi Lord juga sudah hadir di line of down, Papulung. Itu bagus sih, tadi ada Holy Baptism kayaknya tadi yang connect langsung ke arah Ruby-nya ya. Makanya Ruby-nya cuma hanya bengong kesambet di area bawah kayak gitu dan menerima bagaimana fight dan damage yang dikeluarkan oleh Beatrix gitu loh. Sakit banget itu tadi tembakannya. Sekarang mereka udah mulai pede, hanya tinggal diikutin aja oleh Rafaelanya. Beatrix harus segera diambil kalau memang Kings-nya mau mendapatkan kemenangan. Ini udah sakit parah sih. Saber ataupun Chow ini pergerakannya pastinya udah harus menuju ke arah Beatrix terus nih. Beatrix-nya dihilangkan terlebih dahulu baru nantinya mereka akan bisa mendapatkan mungkin ya fight yang bisa dimenangkan oleh mereka gitu loh, Thalia. Yap, ini aku setuju banget sih. Ditambah lagi kali ini Lord sudah hadir. Walaupun Lord yang belum enhance, tapi ini akan menjadi Lord yang cukup penting. Dan setengah di sisi atas, flame shot dari jarak jauh oleh seorang Kraid. Berhasil memulangkan satu orang Simba. Sudah kehilangan satu membernya kali ini dari Bigetron. Apakah lawan 5 akan menjadi hal yang baik? Tapi ternyata nggak, sudah terkonek lagi juga Wolf Bandit-nya. Karena seorang you can see, dia bercoba untuk bertahan dengan ada satu buah life steal-nya. Wow, lihat bagaimana dia meng-outplay. Justru dia mendapatkan satu poin pick off. Ryu Kenzie masih terlalu sasin di lini terdepan, bahkan lagi-lagi mencoba untuk mengamankan life steal-nya. Brave Fighter yang sangat tidak disangka-sangka berhasil memulangkan Selo, dan kali ini Bigetron langsung nge-start dari area Lord karena mereka sudah mengambil purple buff yang dimiliki oleh K-Dot, Pak Pulung. Waduh, Ryu Kenzie-nya keras. Untuk Beatrix-nya udah mulai berulah dan sekarang Lordnya pun berhasil mereka amankan. Bubunya mau pergi mundur, yap berhasil. Mereka tahu, mereka kehilangan momen sekarang. Mereka hanya tinggal harus menunggu aja di dalam turret-turret yang mereka milikin dan menanti bagaimana Bigetron Beta menyerang nantinya. Tapi dari itemnya nih, Choji. Ya, dilihat dari itemnya sampai sekarang pun kita masih belum lihat ada anti lifesteal ya dari Kings ya. Belum ada NOD, Dominance of Ice ataupun si Halbert yang dimana Ryu Kenzie tadi kita lihat sendiri ya. Dia udah ngamanin Bloodlust X dan juga emblemnya ini udah Festival of Blood. Ada lagi Simba gitu loh. Ini udah harus banget ya manin yang namanya NOD ataupun Dominance of Ice dari Kings biar supaya dari BTR sendiri nggak ada hilang terlalu banyak dari Rafaela ataupun pengembalian darah dari serangan dari Simba ataupun Ryu Kenzie. Karena ngelihat dari Kings awal ini benar-benar team fight mulu. Kalau misalkan mereka nggak ngamanin NOD, bakal the front line nih bakalan terjadi seperti posisi kemarin di mana Elisa maju sendirian. Dan apalagi sekarang udah ada lapu-lapu yang di mana mata Ninja Choji ngeliat ini kalau misalkan lapu-lapunya nggak ditahan nanti life steal ya, ini bakalan terus-terusan ngasih damage dengan durability yang sangat besar. Jadi Kings harus mulai bikin item di segi defensive side, apalagi di anti life steal ya Pak Pulung. Yap, dari region SP orang itu harus sudah dipotong ya. Ini tapi dari untuk Marsha-nya kayaknya bau-baunya udah ke sana nih. Bau-baunya mungkin udah ke arah NOD nih. Bagaimana tinggal yang lain aja. Apakah nantinya akan ada si Halbert mungkin ataupun Dominan Ice lagi mungkin. Ya kita lihat aja bagaimana nantinya untuk kali. Yes, dan ini dia sudah langsung rontok semua inner turret dari ketiga line yang dimiliki oleh Kings. Bahkan Kraid, kalau kita lihat sudah mendapatkan Necklace of Endurance, begitu pula dengan Bubu yang mendapatkan Dominance Ice. Akankah ini bagus untuk memotong regenerasi? Tapi ternyata dia terkena Holy Baptism dan kali ini Bubu langsung menjadi target utama dari Ryu Kenzie. Satu tumbang, masih mau lebih. Sudah ada Simba yang tadi hampir saja mempop up flowing bloodnya ke arah dalam turret, tapi nggak mau terlalu overcommit. Mereka sudah cukup puas dengan mendapatkannya satu member dari King. Sebentar lagi juga kita akan melihat 100 detik kurang lebih 2 menit lagi di mana Lord yang kedua akan hadir. Lord yang udah enhance, akankah ini langsung menjadi Lord yang bisa diamankan oleh Bigetron untuk nge-end base dari Kings, atau justru dia bakal nge-buying time dari Kingsnya, Joji? Ya, ngelihat dari Bigetron Beta sendiri sih sebenarnya mereka ada keuntungan ya, walaupun hero-hero mereka scalingnya di late game gak terlalu besar kayak Kings, tapi seenggaknya niat dan juga Kings lebih besar. Tapi silakan Thalia. Wow. Iya, sudah ada satu orang yang terculik. Ryu Kenzie-nya terkena ejector dari Bubu. Mau gak mau mereka retreat. Sudah mendapatkan satu buah inhibitor turret di area bawah, bertukar nyawa dengan Ryu Kenzie. Akankah ini pertukaran yang worth it? Karena sebentar lagi kita tahu Lord akan segera hadir, Pak Pulung. Yap, itu dia Lord bentar lagi hadir, tapi masih ada waktu sekitar 1 menit. Sementara Ryu Kenzie juga masih punya waktu cukup banyak lah, 10 detik lagi dia juga akan nongol. Tapi dari 4
fight terakhir deh, coba lihat. Itu Bigetron Beta semuanya udah menangin loh. Mereka udah menang damage ampun-ampunan. Untuk masuk ke area belakang, Keydot pun gak punya kesempatan. Dia maju sedikit, damage yang masuk ke arah tubuhnya, ini kelar. Mau gak mau, ini pemain dari Kings entah nantinya melakukan flanking untuk bisa masuk lewat backline-nya dan mengambil entah itu Beatrix-nya ataupun ya hero-hero lainnya. Nah, kalau memang tidak ya mereka tabrak dari depan, tapi yang tebel-tebelnya ya duluan gitu loh. Duluan dan juga Parsianya harus on point. Kita lihat aja bagaimana nanti ya Natalia. Yap, ini dia kali ini dari Ryu Kenshin-nya juga sudah respon kembali. Sementara itu Lord sudah langsung dipantengin aja dari Kings. Begitu pula dengan adanya Bigetron Beta yang menunggu di area bush. Mereka nampaknya dari kedua tim ini saling set up ya Choji. Yes, bener banget. Dan kalau misalkan tadi Pak Pulung bilang 4 tim fight sebelumnya Bigetron menang, ya balik lagi. Karena Kings menurut Choji sendiri, dari mata Ninja Choji, Kings agak terlalu over PD nih. Dari early-nya emang udah bagus banget, tapi dari situ keterusan mulu akhirnya mungkin ke bawah nafsu juga yang mikir kayak oke, mungkin kita masih bisa. Dari mungkin kita pasti bisa. Itu tiba-tiba jadi oke, kayaknya udah kita nggak bisa, tapi coba dulu aja deh. Dari coba dulu aja akhirnya dipaksain terus, ya udah begitu jadinya. Lordnya pun berhasil diambil oleh pemain Bigetron Beta dan juga sekarang Elisnya pun harus meregang nyawa Natalia. Agak sedikit sulit ini, mungkin mereka harus mundur, mereka harus bertahan terlebih dahulu. Ada poker trick yang salah arah juga tapi nggak apa-apa. Mereka masih bisa mempertahankan. Lordnya berhasil diambil oleh Bigetron Beta. Lordnya mulai berjalan di bawah walaupun mereka kehilangan satu player. Purple buff terlihat di depan mata tapi langsung dikepung oleh pemain dari King Esports. Siapa yang akan langsung dilempar kaki dengan ternyata udah ada satu Venom Ice Strike yang mencoba untuk memberikan damage ke bagian depan Italia. Yap, memberikan damage ke bagian depan. Begitu pula dengan dari Ryu Kenshin langsung membawa beberapa fighternya, bubunya langsung menjadi samsak. Dia berusaha untuk nahan badan agar Keydot dan juga Celo bisa pulang, tapi ternyata triple sweep mengarah ke arah seorang Max. Satu tumbang, junglernya hilang, tapi kali ini dari Keydot masih bisa meloloskan diri dengan ada bantuan sedikit dari Federasi. Seorang Krat ingin memukul mundur, tapi kali ini dari Bigetron Beta mereka langsung mengawal Lord yang sudah berada di area bawah. Sudah tidak ada inhibitor tarot lagi, ini Lord otomatis akan langsung menyerang ke area base-nya. Krat dan juga Keydot bersama dengan adanya Newt, apakah mereka sanggup untuk mempertahankan high ground defense? Kalah kali ini dari Bigetron Beta mencoba untuk fokus ke area base. Lihat base Newt mencoba samsak di depan, tapi Simba kali ini sudah hadir dan ada satu buah blood out-nya sustain banget. Mereka merontokkan sekaligus 3 lane. Inhibitor Kings sekarang sudah hilang semuanya dan bahkan gak mau mundur dari Bigetron Beta. Mereka masih mau lebih nge-pressure terus dan lihat base-nya dari Ryu Kenshin. Dia fokus banget ke area base dan 1 poin kemenangan berhasil dikantongi kali ini Pak Pulung. Wow.